Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang bahagia ini, sehat ini, kita bisa bertemu dengan materi ya, atau materi yang sudah mungkin dipelajari sebelumnya di sekolah SMA maupun SMP. Dan ini masuk ke dalam mata kuliah matematika teknik ya, maupun juga apabila kita mendalami lebih lanjut. Bab yang pertama ini adalah bab bagian dari mata kuliah kalkulus biasanya. Dan ini juga penting bagi teman-teman sekalian, tentunya di bidang teknik maupun itu teknik mesin tentunya dan dunia teknik yang lainnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem koordinat rektanguler ya. Nah, untuk fundamentalnya atau landasan dari pembahasan bab ini, saya menggunakan referensi pendukung. Yang pertama itu Kalkulus edisi ke-9 jilid 1, eh, penerbit Erlangga ya. Yang kedua juga Matematika Teknik edisi ke-5, penerbit Erlangga. Dan buku yang pertama ini Kalkulus karangan Varberg, Purcell dan Rigdon ini biasanya kita jumpai di mata kuliah matematika dasar ya di perguruan tinggi biasanya menggunakan buku ini, karena buku ini menurut saya itu mempelajari kalkulus yang penting bagi dunia perteknikan itu melalui dasarnya ya. Dan juga dibantu dengan adanya buku matematika teknik, dan isinya itu biasanya di dalamnya ada aplikasi-aplikasi bagaimana kita menerapkan konsep matematika di dalam konsep uh, teknik gitu. Ya. Nah, jadi yang pertama itu sistem koordinat rektanguler ya. Kita biasa mengenali dengan koordinat Kartesius. Mungkin kalian dapat mengenalinya juga ya sudah di SMA dahulu atau SMP barangkali. Nah, jadi sistem koordinat rektanguler ini atau ya Cartesius ini ditemukan ya oleh René Descartes. Ya biasanya kita memanggil atau menyebutnya Descartes ya. Sebetulnya dia ini adalah orang Prancis ya, orang Prancis, dan penyebutannya itu René Descartes ya, seperti itu. Dan René Descartes ini dia menemukan suatu konsep bahwa bagaimana sih kita menentukan posisi kita di mana dengan adanya garis vertikal dan juga garis horizontal. Sebuah sistem koordinat Kartesius adalah sistem koordinat yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik. Jadi di sini ada suatu bidang ya, ada suatu bidang di sini, ada suatu bidang, dan menentukan titiknya itu dengan koordinat numerik seperti ini. Ada bilangan yang positif dan juga bilangan negatif. Nah, yang merupakan jarak yang bertanda titik dari dua garis berorientasi tegak lurus tetap diukur dalam satuan panjang yang sama. Setiap garis referensi disebut sumbu koordinat atau hanya sumbu atau sumbu jamak dari sistem, dan titik di mana mereka bertemu adalah asalnya. Pada pasangan 0,0, koordinat juga dapat didefinisikan sebagai posisi proyeksi tegak lurus dari titik kedua sumbu yang dinyatakan sebagai jarak yang ditandatangani dari titik asal. Nah, sehingga jadi titik asalnya itu di sini ya, biasanya itu ditandai dengan huruf O ya, dengan X itu 0 dan Y juga 0. Nah, pada zaman dahulu, pada zaman kolonial juga kita juga
mengetahui bahwa di Indonesia ini ada titik nol ya, titik nol seperti titik nol kota Surabaya, titik nol kota Jogja dengan ditandainya, atau ada tugu ya biasanya, dan juga titik nol, bahkan titik kilometer nol Indonesia juga ada. Nah, apa fungsinya dari titik 0 kilometer itu ya untuk menentukan posisi dan jarak suatu perkotaan ya, jarak suatu perkotaan. Contohnya biasanya dahulu itu tidak dinyatakan dengan nomor atau jalan, tapi dinyatakan dengan kilometer berapa biasanya. Dan titik asalnya itu, titik pertamanya itu biasanya disebut dengan titik nol. Ya. Penemuan koordinat Kartesius pada abad ke-17 oleh René Descartes itu merevolusi matematika dengan menyediakan hubungan sistematis pertama antara geometri Euklidian ya, dan aljabar. Dengan menggunakan sistem koordinat Kartesius, bentuk geometris seperti kurva dapat dijelaskan dengan persamaan Kartesius. Persamaan aljabar yang melibatkan koordinat titik-titik yang terletak pada bentuk, misalnya lingkaran dengan jari-jari dua berpusat titik awal bidang, dapat digambarkan sebagai himpunan semua titik yang koordinat x dan y memenuhi persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, pada awalnya juga René Descartes ini dia mengamati dia berdiri di sebuah lapangan luas dan dia berpikir bahwa jika aku berlari ke sana atau diam di sana, posisiku sedang ada di mana ya dulu, seperti itu. Nah, dari sistem koordinat Kartesius ini ya untuk bidang terdiri dari dua sumbu. Yang pertama sumbu X dan juga sumbu Y yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik O 0,0 yang disebut titik asal, sehingga ini disebut titik asal. Titik asal 0. Ini 0,0. Nah, dan seterusnya juga pada bidang ini terbagi atas 4 kuadran. 4 yang berarti kuad ya, kuadritik, sehingga setiap titik pada bidang dapat dinyatakan sebagai A, B dengan A jarak titik P. Misalkan saya ini titiknya P ya, saya sebut ini titik P, dan A itu titik A ini itu jarak titik P ke sumbu Y. Jarak titik P ke sumbu Y ini. Ini A. Dan B jarak titik ke sumbu X ya. Jarak titik ke sumbu X. Sini. Nah, dan di sini terbagi atas 4 kuadran yang bernama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan masing-masing ini apabila didalami dengan konsep radian atau derajat juga, dia memiliki derajat tersendiri. Seperti kita mengetahui di sini adalah 0 derajat, di sini 90, di sini 180, dan di sini 230. Dan ini juga bisa dinyatakan dengan 360 ya derajat. Nah, dan masing-masing di sini di kuadran 1 X bernilai positif dan Y bernilai positif. Kuadran 2 Y bernilai positif. Di sini kuadran 3 X bernilai negatif dan juga Y bernilai negatif, dan kuadran 4 Y bernilai negatif, X bernilai
positif. Sehingga ini biasanya ditentukan juga kita menggambar suatu kurva ya, kurva persamaan garis biasanya menggunakan seperti ini. Nah, sehingga kita bisa mengamati rumus jarak ya. Dengan bermodalkan pemahaman tentang koordinat, kita akan berkenalan dengan sebuah rumus sederhana untuk jarak antara dua titik pada bidang. Ini didasarkan pada teorema Pythagoras. Kita ketahui bahwa ini ya sebuah segitiga siku-siku ya, yang mengatakan jika A dan B adalah panjang dari kedua kaki sebuah segitiga siku-siku dan C adalah sisi miringnya. Nah, kita kan mengetahui bahwa ini ya, jika kita ingin mengetahui panjang dari sisi miring ini, sehingga dengan adanya Pythagoras, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga apabila di sini ada P dan Q ya, P dan Q, apabila kita gambarkan P dan Q dengan koordinatnya itu X1, Y1 dan Q2, Y2, sehingga jika kita mengamati ini ya, menentukan panjang ini, panjang dari PQ ini, sehingga akar X2 kurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurangi Y1 pangkat 2. Ini dari sini kan. Ya. Ini yang berarti C ya. Karena kita ketahui bahwa X2 kurangi X1 kita misalkan ini A ya. Ini juga Y2, ini A misalkan. Jadi panjang X2, panjang ini tuh X2 dikurangi X1. Ya, ini A misalkan dan ini B. Akan menentukan panjang ini berarti kan Y2 dikurangi Y1. Sehingga apabila untuk panjang dari PQ, apabila kita mengamati persamaan Pythagoras ini, maka D P, Q kan ya, itu pangkat 2 sama dengan kita misalkan tadi A itu X2 kurang X1, X2 kurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurangi Y1 pangkat 2. Sehingga untuk menentukan jarak dari DPQ itu karena ini pangkat, kita mau menurunkannya ya atau menjadi pangkat 1, maka ini sebelah ruas ininya menjadi akar. Sehingga X2 kurangi X1 kuadrat tambah Y2 kurangi Y1. Nah, ini ya, seperti itu. Jika ada contoh soal, carilah jarak antara P dengan di koordinat di titik min 2,
3 dan Q di titik 4,1. Maka itu akan menjadi ini. Tinggal kita substitusikan, sehingga untuk jaraknya itu seperti ini. 0,21 ya. Ini juga sama. Nah, tentunya juga kita bisa menentukan persamaan lingkaran dari hubungan antara koordinat kartesius ya, dan juga hubungan antara Pitagoras tentunya. Sehingga persamaan lingkaran dari rumus jarak ke persamaan suatu lingkaran hanyalah sebuah langkah kecil. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang terletak pada suatu jarak tetap, jari-jari. Ini ya, kita ketahui bahwa ini R, ini jaraknya tetap. Sehingga kalau kita putar, itu 360 derajat, pasti dia, jika jaraknya itu tetap, maka dia akan menjadi sebuah lingkaran dari suatu titik tetap pusat ya, dari titik pusat dari sini tetap. Jadi dia apabila memenuhi suatu lingkaran, titiknya tetap, titik pusatnya dan juga jaraknya itu tetap, sehingga tidak akan terjadi apabila diputar itu titik pusatnya itu berubah-ubah, tidak akan mungkin ya. Nah, jika kita asumsikan lingkaran ini itu mempunyai jari-jari, R itu sama dengan 3. R itu sama dengan 3. Dan dia berpusat di titik ini min 1,2 ya. Dan ini kita asumsikan sebagai X dan Y ya. X dan Y. XY. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan Pitagoras ya, maka persamaannya akan seperti ini. Ini menjadi R. Ini R ya. Dan jika kedua ruas dikuadratkan, sehingga akarnya ini akan hilang ya. Akan hilang, sehingga ini ke sini 3 dengan pangkat 2 akan menjadi 9. Sehingga lebih umum lingkaran berjari-jari R dan pusat H, K mempunyai persamaan seperti ini. Ya. Ini persamaan lingkaran tentunya. Dengan ini jari-jari dan H itu titik pusat ya, titik pusat, dan X, Y nanti titik sembarang pada suatu lingkaran ini. Nah, ini ada contoh soalnya. Dengan lingkaran dengan jari-jari 5 dan juga titik pusat 1,5, sehingga kita harus menentukan untuk koordinat Y dan 2 titik pada lingkaran ini. Kita masukin persamaan yang ini ya, dengan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya ada persamaan umum ya untuk garis lurus. Untuk persamaan garis lurus ini juga hal yang tentunya paling penting ya bagi teman-teman atau menganalisa suatu fenomena matematis di dunia teknik ya biasanya. Nah,
Persamaan umum garis lurus dari titik A ke titik B, misalkan ini ya, titik A dan titik B, terdapat suatu kenaikan perubahan vertikal sebesar 2 satuan dan suatu majuan atau perubahan horizontal sebesar 5 satuan. Perubahan vertikal dan juga perubahan horizontal. Nah, jika kita itu menggambarkan suatu titik, ya memproyeksikan seperti ini. Nah, maka untuk perubahan kenaikan atau perubahan vertikal itu, ini kita bisa gambarkan, misalkan saya biru ya ini, kuning misalkan. Ini. Kurang kelihatan, sorry. Jangan warna biru ini. Dan ini sini. Dia akan mengalami suatu perubahan kenaikan secara vertikal dari sini sini. Sehingga ini untuk perubahan vertikalnya kita bisa 2. Karena 4 dikurangi 2. Sehingga 1, 2 gitu ya. Dan perubahan majuan sini, majuan. Ini perubahan majuan sebesar 5. Kalau kita bisa menganalisanya itu seperti ini ya. Jika titik A itu X, ini perubahan, ini kondisi 1 ya, atau titik 1 dan ini titik 2, maka X1, Y1 dan B X2, Y2. Sehingga untuk menghitung suatu kenaikan perubahan vertikal dan juga perubahan horizontalnya itu bisa kita hitung dengan ini ya, persamaannya X2 berarti kan X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1 ya. Nah, dalam persamaan garis lurus, jika perbandingan antara perubahan vertikal dan juga perubahan horizontal itu disebut dengan kemiringan, atau kita bisa nyatakan dengan M ya biasanya. Kita ketahui bahwa M itu gradien ya, disebutnya garis kemiringan pada suatu garis lurus. Nah, dengan X1 tidak sama dengan X2. X1 tidak sama dengan X2. Ya. Jika X1 sama dengan X2, maka tidak akan terjadinya suatu kemiringan ya. Ini 0 biasanya kalau misalkan seperti itu ya. Nah, kita bisa definisikan seperti ini untuk gradien. Sehingga bentuk kemiringan titik itu jika kita mendasari dari persamaan yang pertama ini, sehingga Y dikurangi Y1, M dikurangi X, X1. Dan bentuk kemiringan perpotongan itu Y sama dengan MX ditambah B. Dan ini M itu dinyatakan dengan kemiringan atau gradien. Ya. Kita coba lihat di sini ada suatu garis-garis dengan aneka kemiringan. Jika garis yang ini mempunyai kemiringan setengah, kemiringan dan bermacam-macam, sehingga jika semakin ke kiri suatu garis itu dia akan bernilai negatif. Karena gini ya, karena dia itu jika berputarnya CCW, counter clockwise ya, atau kebalikan dari arah jarum jam, maka dia akan bisa jadi akan
bernilai negatif, ya. Dan juga jika persamaan garis itu horizontal, ya, dengan contohnya seperti ini, dia tidak akan memiliki kemiringan, sehingga kemiringannya 0. Sehingga kita bisa menyatakan untuk persamaan umum garis tegak, ya, jika persamaan garis tegak itu AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan A dan B tak keduanya 0, ya. Jadi tak keduanya 0 itu tak keduanya 0 itu sehingga 0 di salah satu A atau B itu boleh. Misalkan A itu 0, tetapi B-nya itu tidak boleh 0, ya. Sebaliknya juga jika B 0, A tidak boleh 0, seperti ini. Jadi didefinisikan atau disebut tak keduanya 0 dalam hal B tidak sama dengan 0. Ya, mungkin itu ya untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Mungkin jika ada salah kata atau salah penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.